Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Trisepta Permana dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Zahra Maharani Putri Fidayanti dari kelompok 1. Saya Redifa Brilian dari kelas 8H nomor absen 28. Saya Nuri Hidayah. Perkenalkan, nama saya Sinama Ratu Solihah. Nama saya Marta Rahayu. Nama Safira Mutiasari, kelas 8H, kelompok 1. Saya Amanda Aulia Putri Kirana. Nama saya Dieni Citra Putra Effendi. Kami akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikut ini silsilah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 3 orang putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam beribukan Hajar, Nabi Ishak alaihissalam beribukan Sarah, dan Madian beribukan Khaturah. Generasi pertama sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam menurunkan Haidar, Jamal, Sahil, Binta, Salaman, Hamyasah, Adad, Adnin, Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudar, Ilyas, Mudrikoh, Khuzaimah, Khinanah, Nadar, Malik, Fihir, Ghalib, Luwai, Ka'ab, Murah, Kilab, Khushai, Abdullah, Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa alaihissalam mempunyai 2 orang putra, yaitu Isu dan Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian bernama Israel, sehingga keturunan dinamakan Bani Israel. Isu menurunkan Anwas, Nabi Ayub, dan Nabi Zulkifli. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang putra, dan dari ke-12 orang ini terbentuklah 12 suku Bani Israel. Yang disebutkan di sini hanya 4 orang di antaranya saja, yaitu yang menjadi nabi dan mempunyai keturunan nabi. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, Lawi. Yang ketiga, Yahuza. Dan yang keempat, Bunyamin. Generasi ketiga sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai 3 orang anak. Ketiga anaknya tidak ada yang menjadi nabi. Lawi atau Wardun menurunkan Kahis, Yasar, dan Imron. Adapun Imron mempunyai 2 orang anak, semuanya menjadi nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Adapun Nabi Harun alaihissalam menurunkan Ishar dan Fanhas. Adapun Fanhas berputra 2 orang, yaitu Yasin dan Okhtub. Yasin memperanakkan Nabi Ilyasa alaihissalam. Yahuza atau Rasun menurunkan Baras, Hasrun, Ra'um, Umaynizab, Yoksaun, Salmun, Yu'ar, Ufiz, Isya, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bunyamin menurunkan Abu Mata, dan Nabi Yunus alaihissalam. Silsilah selanjutnya dimulai dari Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu generasi ke-14 setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam menurunkan Rojiun atau Roboam dan Ababa atau Abiyah. Adapun Ababa memperanakkan Sahfasat dan Rodim. Sahfasat menurunkan Salum, Makhur, Sodikoh, Muslim, Sulaiman, Daud, Yaksan, Saduk, Muslim, Adam, Yahya, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam. Rodim menurunkan Yahusafat, Barid, Nausa, Nawas, Amsaya, Izazaya, Awam, Ahrif, Hizkil, Misham, Amur, Sahim, Imron, Maryam, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Akan menceritakan kisah kelahiran Nabi Ibrahim.
Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, para ahli nujum memberitakan kepada Raja Namrud bahwa tahun 1889 hingga 1956 Masehi akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Oleh sebab itu, ia memerintahkan prajurit untuk mencarinya supaya yang diramalkan tidak menjadi kenyataan. Lantas, anak laki-laki yang lahir di tahun ini dibunuh, bahkan para lelaki dilarang menggauli istrinya, bahkan setiap rumah dijaga oleh para pegawai istana. Beberapa waktu setelahnya, dukun memberitahukan bahwa waktu kelahiran dari pembawasanya kelak sudah sangat dekat. Ketika masa melahirkan sudah dekat, ibu Ibrahim masuk ke dalam gua agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan. Agar anak kandungnya selamat, wajah mengilang saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut. Berhala yang mulanya kokoh berdiri tiba-tiba menjatuhkan balkon. Gedung Namrud ambruk dan mahkotanya jatuh dari kepala. Selanjutnya, Ibrahim menutup pintu gua untuk melindungi supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat. Tepatnya 1 minggu setelah di gua, Ibrahim mendapati putra sedang meminum susu dari ibu jari, sedangkan madu dan keju pada jari lainnya. Setelah itu ditinggalkannya dan kembali lagi tepat 1 tahun pertumbuhannya terbilang lebih pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya. Setiap bulannya, Nabi Ibrahim tumbuh layaknya anak berusia 1 tahun. Ketika keluar dari gua, ditaksir usianya layaknya anak berusia 12 tahun. Saat itu, Nabi Ibrahim kecil sedang mencari Tuhannya dengan menafakuri kejadian seperti matahari terbit, gunung, laut, dan Saya sebagainya. ingin menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mencari Tuhan yang layak disembah. Sekembalinya beliau kepada masyarakat, Nabi Ibrahim dibuat bingung ketika melihat banyak orang, termasuk orang tuanya, menyembah patung berhala yang hanya berupa benda mati. Saat itu, Allah memberikan berkah berupa pemikiran cerdas kepada Nabi, hingga Nabi Ibrahim pun berpikir, tidak mungkin berhala tersebut adalah Tuhan, karena ia tidak bisa bergerak, apalagi memberikan perlindungan bagi umat manusia. Kemudian, ia pun bertanya-tanya, apa atau siapakah Tuhan itu? Apakah Raja Namrud yang berkuasa itu Tuhan? Ataukah bintang, bulan, dan matahari yang tak kekal itu adalah Tuhan? Setelah melakukan perjalanan mencari Tuhan, maka Nabi Ibrahim pun sadar bahwa satu-satunya Tuhan yang wajib disembah ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendahulukan keimanannya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar beliau diperlihatkan kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Kisah ini sendiri tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Berikut bunyinya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum meyakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tetapi akal hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman, lalu letakkanlah di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kekuasaannya, maka Nabi Ibrahim alaihi salam dalam semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengukuh bahwa Allah adalah zat yang maha berkuasa dan satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Berdasarkan kisah singkat Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mencari Tuhan tadi, kita diarahkan bisa semakin mengukuhkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meyakinikan ajaran tauhid bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat Maha Esa yang patut untuk kita sembah dan kita ibadahi. Nabi Ibrahim merupakan nabi ke-6 yang wajib untuk umat muslim ketahui. Dia merupakan keturunan dari seorang ayah yang berprofesi membuat berhala pada masa pemerintah Raja Namrud. Suatu hari Nabi Ibrahim yang telah berusaha menemukan Tuhan meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan bukanlah berhala tidak bernyawa yang banyak disembah oleh para penduduk saat itu. Dikisahkan kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala saat Raja Namrud telah melakukan perjalanan jauh bersama para pengikutnya.
Namun Nabi menyisakan satu berhala paling besar yang kemudian beliau tempatkan kapak pada berhala tersebut. Mendengar kabar ini, Raja Namrud pun geram dan langsung menghampiri Nabi Ibrahim yang diyakininya sebagai penghancur berhala itu tadi. Raja Namrud kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala ini?" Kemudian Nabi menjawab, "Bukan." Raja Namrud pun semakin geram dan terus bertanya, "Lantas siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada yang di sini saat kami pergi, dan bukankah engkau membenci berhala ini?" Kemudian Nabi Ibrahim pun membalas, "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kapaknya masih berada di lehernya?" Saat itulah Raja Namrud membantah dengan berkata, "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu." Setelah mendengar jawaban Raja Namrud tersebut, dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Jawaban yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim tersebut ayat membuat Raja Namrud dan para pasukannya menjadi berpikir kembali tentang berhala tersebut yang mungkin tidak sepatutnya untuk disembah. Namun kekufuran membuat mereka semakin marah dan berusaha untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Pada saat itu Allah yang Maha Berkehendak dan berkuasa memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim agar beliau tidak terbakar oleh api sedikit pun. Beraninya Nabi Ibrahim menantang Namrud membuat raja itu murka, karena selain takut ramalan di masa lalunya terwujud, juga pengikutnya semakin berkurang. Dengan demikian, harta kekayaannya juga tidak berlimpah ruah seperti sedia kala. Guna mencegahnya, maka ia melakukan berbagai cara, termasuk salah satu dengan membakar Nabi Ibrahim di api menyala. Fakta mengejutkannya, ternyata tubuh Nabi Allah tidak tersentuh api sama sekali, bahkan dikatakan sangat dingin. Kejadian ini diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 69 yang sekarang dijadikan salah satu ayat rupiah. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal mula dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ialah pada waktu remaja ia menanyakan tentang adanya Tuhan yang sesungguhnya kepada ayahnya. Ia menanyakan hal itu dikarenakan ia menyadari akan kesia-siaan adanya patung. Oleh sebab itu, ia semakin semangat untuk menyadarkan kepada kaumnya untuk tidak menyembah patung. Tetapi sebelum berdakwah kepada kaumnya terlebih dahulu, ia harus berdakwah kepada ayahnya, yang dimana ayahnya membuat patung dan juga menyembah patung. Waktu beliau berdakwah kepada ayahnya selalu menolak berulang kali. Meskipun begitu, Nabi Ibrahim tidak menyerah. Tapi juga ayahnya juga bersikukuh, dan dimana sampai pada akhirnya ayahnya meninggal dalam keadaan syirik atau menyekutukan Allah. Allah akan memberi hukuman untuk orang-orang kafir yang menyekutukannya. Begitu pula dengan orang-orang kafir lainnya yang menyembah berhala pada masa tersebut. Setelah dakwanya ditolak, beliau pergi berhijrah meninggalkan negaranya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Ibrahim tinggal di kota Al-Qadaniyin, Babilonia untuk beberapa waktu. Ibrahim juga sempat berdakwah pada kaumnya dan juga berhadapan dengan Raja Namrud. Selanjutnya, Ibrahim mengembara ke negeri Syam. Ketika Palestina mendapat bahaya penyakit menular dan kehidupan di sana kian sulit, Ibrahim mendapat perintah berhijrah. Ia lantas berhijrah ke Mesir disertai istrinya Sarah dan keponakannya Nabi Lut. Setelah dari Mesir, Ibrahim disebutkan kembali ke Palestina. Ibrahim juga dikaruniai oleh Allah beberapa orang keturunan, termasuk Ishak dan Yakub, yang keduanya juga diangkat menjadi nabi oleh Allah. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.